Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lihat nggak ya jejak asap pesawat di atas? Nah, kali ini editor ingin bahas soal asap pesawat tersebut. Ya, karena kebetulan beberapa hari terakhir ini kok jadi banyak ya. Jadi kelihatan lagi cukup banyak asap pesawat ini. Kalau di tempat penulis ini asap pesawat itu munculnya pas di atasnya rumah sama di atasnya kantor. Jadi menyimpangnya juga nggak jauh. Karena ada angin, maka asap pesawat tersebut akan bergeser. Nanti ada baru lagi ya lewat di atasnya kantor atau atasnya rumah. Seringkali kalau muncul asap pesawat baru, munculnya selalu di atas rumah atau atas kantor. Efek dari asap pesawat tersebut adalah dia akan membuat awan. Jadi dia akan menghasilkan awan ya. Nanti awannya akan nyebar. Kalau dia ada lagi, dia akan makin nyebar lagi. Nanti hasil akhirnya adalah langit jadi putih. Jadi langit itu tidak biru adalah karena asap pesawat ini. Jadi awan-awan yang terbentuk adalah awan stratosfer. Mengapa bisa terbentuk awan tersebut? Karena di keluaran pesawat jet itu ada partikel padat, biasanya sulfur ya. Jadi pernah ada penelitian membandingkan kandungan sulfur pada bahan bakar pesawat. Bahan bakar pesawat yang banyak sulfurnya itu menghasilkan asap lebih banyak daripada yang enggak. Kalau asapnya tebal sekali ya barangkali bahan bakarnya kandungan sulfurnya sangat banyak. Fenomena ini disebut pembekuan gitu ya. Jadi adanya partikel-partikel tersebut akan menarik yang pertama dari bahan bakarnya sendiri, karena setiap pembakaran akan menghasilkan ada airnya juga. Yang berikutnya adalah air yang berasal dari sekitarnya. Jadi kalau terjadi asap pesawat tersebut, hujan itu batal. Jadi awan hitam gitu ya. Kalau pas ada asap pesawat, awan hitamnya bisa menghilang. Batal hujan. Jadi asap pesawat itu merupakan perusak lingkungan ya. Dia merusak lingkungan karena membuat hujan yang harusnya turun jadi nggak turun. Yang harusnya bisa sewaktu-waktu hujan jadi nggak hujan. Jadi kita sering lihat ya, langit itu warnanya putih gitu. Jadi langit nggak biru lagi. Nggak kelihatan ada awan secara spesifik, tapi langit itu putih. Nah, putih itu adalah awan ya. Awan yang ya kalau disebut subvisible cloud. Ketok warna putih, tapi nggak ada bentuk awannya ya, karena rata, betul-betul rata. Karena itu artinya partikelnya nyebar rata di langit yang menyebabkan air itu nggak bisa turun. Uap air itu jadi nyantol ke awannya tersebut. Kita nggak ngomong soal kesengajaan atau tidak ya, tapi penulis kadang lihat sehari itu sampai ya banyak sekali gitu ya, garis-garisnya sampai puluhan gitu. Kalau pas sudah seperti itu nggak akan hujan, nggak akan sampai hujan gitu. Tapi nanti pas kalau sudah hujan, hujannya akan sangat ekstrim, deras sekali, curah hujannya sangat tinggi, kadang juga disertai angin, kadang juga disertai petir.
Ya memang sih, penulis sebelumnya pernah jelaskan bahwa yang namanya petir itu bisa eh, dikendalikan manusia juga. Jadi mereka yang buat organite ajarannya Balikiter atau Dandaum atau Edostar atau Cloudbuster itu biasanya akan membuat petir itu lebih mudah terjadi di rumahnya. Jadi di sekitar rumahnya itu banyak petir. Banyak petir, suara burungnya minim atau nggak ada sama sekali. Jadi nggak ada kicauan burung sama sekali. Jadi kalau rumah energinya bagus, itu kicauan burung banyak. Walau di kota. Jadi walau di kota itu masih akan terdengar suara burung. Bahkan sampai malam hari juga ya. Yang cicit cicit kalau malam hari itu. Nah, pengguna Argonet ala Edostar ala Balikiter ini juga seringkali mengeluhkan langit itu putih. Jadi mereka itu menganut ajaran bahwa kalau langit nggak ada awan itu bagus, itu sehat, itu sih. Walau langitnya putih nggak masalah, yang penting nggak ada awan nih, karena awan itu dianggap awan buatan, awan diada-ada. Ditunjukkan foto ini loh, ada alat pembuat awan gitu ya. Padahal ya awan alami itu ya sing awan rendah ya, awan sangat putih, awan sangat putih dan belakangnya itu langitnya warna biru, birunya biru dongker, birunya latar belakang Windows. Kalau yang punya Windows XP ya seperti itu latar belakangnya. Itu kalau punya video card Nvidia, vibransinya di setel 3, maksimal 4 ya, di setel 3. Warna birunya bisa terang sekali ya. Seperti itu ya vibransi yang langit sebenarnya. Ketok moto kayak birunya biru ngejreng, nggak pucat, tapi benar-benar menyala, berpendar gitu ya. Orang-orang biasanya untuk mengatasi itu ya, gangguan hujan yang terjadi karena asap pesawat, mereka menyarankan orgonite. Tapi ya masalahnya adalah orgonite ternyata menghilangkan awan-awan rendah. Jadi kalau cari YouTube ya, mencari kata-kata clouds orgonite, itu yang banyak adalah orang pamer orgonitenya bisa menghilangkan awan rendah. Nah, itu jelas nggak bagus itu. Harus orgonita yang bagus itu mendatangkan awan rendah. Tapi ya itu sudah di masa lalu ya, tahun 90-an. Tapi semenjak ada aliran baru ya, yang muncul persamaan kayaknya dengan what in the world are they spraying, orgonet generasi baru ini jadi membuat langit itu putih, jadi membuat petir itu dahsyat, jadi membuat kalau hujan itu sangat berlebihan sampai menghasilkan tanah longsor, banjir, debitnya sangat luar biasa. Padahal zaman dulu nggak gitu. Zaman dulu itu kalau pakai orgonita ya hujannya nyantai, hujannya nggak ekstrim, petir itu minim, angin puting beliung itu minim. Tapi ya mulai dari zaman orgonita ya termasuk juga Balikiter, orang jadi bangga ketika rumahnya itu banyak badai petir, hujannya ekstrim, bangga, wah banyak sekali, wah banjir sampai saking hebatnya orgonita gitu ya. Padahal itu hasil yang salah. Nah, karena penulis kecewa ya dengan orgonita kok jadi seperti itu, ya penulis coba cari sendiri. Karena minim dana, ya nyari bahan apa adanya. Barangkali bisa pakai semen, ya harus pakai semen. Semen abu-abu, semen putih, coba kabeh. Ono kabel itu sipe gawe kumparan, karena kumparan bisa menghasilkan energi, ya wis. Beberapa kali salah. Jadi bukannya membuat
awan tingginya hilang ya, awan rendah muncul, tapi malah sebaliknya. Misal karena bentuk kumparannya jadi kerucut, jadi kumparannya dibuat kerucut, malah jadi berkumpul. Jadi kalau orang-orang yang aliran chemtrails itu ngomong HAARP clouds, HAARP, awan HAARP, awannya bentuknya berpola. Penulis lihat munculnya mulai persis dari rumah penulis, karena tentu kalau untuk mempengaruhi taruh luar rumah, taruh halaman. Weh, kok mulai dari depan rumah? Ya wes, langsung penulis hancurkan itu, dan ya balik asal lagi, hilang, nggak jadi bentuk awan HAARP itu. Juga pernah misalnya dari bahan semen putih, iyalah kok malah gak cocok gitu ya, arah kumparannya terbalik, jadi muncul lubang-lubang semut. Kok aneh ya, kok jadi muncul lubang gini. Coba tambahi semen lagi, ditutup, setelah ditinggal berapa lama muncul lagi lubang semutnya. Jadi lubang semutnya nggak bisa dibuntu, walau dikasih semen, kasih air nggak bisa. Belakangan penulis baru tahu bahwa yang menghasilkan lubang semut itu vortex ya. Dan vortex itu menunjukkan reaksi yang kuat. Vortexnya mungkin terlalu besar atau bagaimana, yang efeknya nggak bagus. Mungkin putaran vortexnya juga berlawanan arah jarum jam barangkali. Nah, ketika eksperimen alat-alat seperti itu juga kadang bisa lihat vortex. Seperti dulu eksperimen pakai piramida. Saat itu kameranya sih ampun-ampunan ya. Kamera 640-480 CMOS. Gambarnya buruk banget. Tapi ya ono zoom-e. Bisa kelihatan di piramida itu terbentuk gelembung udara yang vortex. Jadi gelembung udaranya berpilin, melintir. Setelah itu jadi agak jarang lihat. Ya bisa jadi karena pelintirannya lebih rapat. Jadi bentuknya nggak kelihatan seperti berpilin, tapi apa jenenge? Bentuk cuma tajam gitu toh. Jadi gelembungnya bentuk kerucut panjang, ono ndase gitu. Ya entah, mungkin ada cara untuk membuat gelembungnya itu jadi nggak terlalu rapat vortex. Mungkin ada cara, tapi yo fokusnya bukan itu. Penulis juga masih nggak sempat dan yo sarananya rada susah, karena untuk melakukan itu butuh pembekuan. Sementara itu pintu freezernya kulkas penulis wis coplok, wis rusak, kayak seri pasang mana, yo wis. Jadi kalau melakukan pembekuan yo sulit lihat vortex. Gelembung masih kelihatan, tapi biasanya gelembungnya lebih kecil ukurannya, bukan besar. Gelembungnya sendiri ya bisa diatur sih sebenarnya. Kalau kumparannya besar, gelembungnya ukurannya besar. Kumparannya kecil, gelembungnya kecil. Kumparannya kecil sekali, gelembungnya bisa halus-halus kayak ya hampir seperti rambut gitu ya. Gelembung sendiri penulis pergunakan juga untuk menilai apakah energinya bagus atau enggak. Kalau energinya bagus, bagian tajamnya gelembung itu dekat dengan alatnya. Kalau energinya nggak bagus, bagian yang tajam itu bagian terjauh dari alatnya. Dan ada kepalanya itu membentuk seakan-akan gelembungnya lari dari alatnya itu. Dan ini gelembung ini tidak bergantung pada gravitasi. Jadi gelembungnya bisa terbentuk miring, menyilang. Ya tentu tegak lurus.
bisa juga kebalikan, mengarah ke bawah, karena memang gelembung udara itu terjadi karena vortex, karena ada pusaran yang karena pusarannya terlalu rapat jadi nggak kelihatan bentuk pusaran. Tapi terkadang kalau misalnya kita pakai air yang ya agak asin gitu, bisa kelihatan vortexnya, baik dari gelembungnya maupun dari pola esnya. Es yang terbentuk jadi ada vortexnya yang kelihatan kalau misalnya kita betulkan. Nah, penggunaan alat-alat seperti ini ya, kalau energinya yang energi bagus, itu bisa mengurangi efek dari asap pesawat, bisa membuat ya langit itu jadi lebih biru, jadi nggak putih. Kalau misalnya putih, asapnya akan turun, jadi nggak tetap mengambang di angkasa. Jadi partikel-partikel yang membuat hujan itu fatal jadi turun. Nah, ini bisa kita amati kalau misalnya habis banyak asap pesawat ya, paginya atau sorenya bisa kelihatan kabut. Jadi kabut itu bisa karena ada asap pesawat itu, karena sisa-sisa asap pesawat itu yang turun jadi kemudian membentuk kabut. Terus ciri berikutnya, kalau kita melakukan hal yang benar, ya makin banyak burung liar yang berterbangan, yang terbang tinggi, ya tentu juga yang berkicau. Hujan akan nggak terlalu ekstrim, akan makin ramah. Jadi hujan akan terjadi lebih sering. Karena hujan terjadi lebih sering ya, sekali hujan nggak sampai ekstrim, nggak sampai berlebihan. Misal ada angin puting beliung, maka daerah kita jadi daerah yang paling aman, yang paling lemah anginnya. Misal ada storm gitu ya, maka daerah kita jadi anginnya lebih sepoi-sepoi. Perbedaan ini bisa terjadi dalam jarak hanya beberapa kilometer saja. Jadi mungkin daerah kita ini lebih mudah hujan. Nah, hujannya terjadi di sekitar 5 km saja dari sekitar rumah kita. Kalau di kantor contohnya lebih ekstrim ya, jarak 1 km, 2 km. Jadi kantornya di dekat sana ya. Di daerah sini kering, nggak hujan sama sekali, padahal di kantor hujannya deras. Terus ciri lain adalah berhubungan dengan kesehatan. Jadi alat yang nggak baik ya, kita ngomong nggak baik itu karena kebanyakan alat yang energi yang ada sekarang itu nggak energinya male ya, yang karena overdosis jadi malah nggak sehat. Sementara yang energi penulis baik adalah female, karena terlalu banyak male sekitar kita. Jadi pakai energi female ini nggak boleh sampai pusing. Justru pusingnya harus lebih reda. Tidur juga nggak boleh sampai cuma sebentar dong. Tapi harus nyenyak ya. Tidur harus nyenyak. Walau ada komplikasi ya. Kadang malah pakai ini tidurnya malah jadi nggak nyenyak. Ya mungkin ada penyesuaian atau apa ya, penulis nggak begitu paham ya, karena ya testimoninya macam-macam, tipe orang macam-macam. Ada yang satu keluarga suami jadi lelap, saya malah jadi nggak tidur gitu ya. Tapi kemudian seminggu setelahnya, sekarang setelah seminggu jadi mudah tidur semua. Yang jelas jangan sampai pakai alat itu bikin sakit perut, bikin pusing, apalagi jantung sampai berdebar kencang ya. Karena harusnya alat yang energinya female itu membuat cairan itu lebih cair ya, titik bekunya itu lebih rendah. Cirinya kalau kena air ya lebih sulit beku, kena bensin ya bensinnya lebih mudah menguap karena titik uapnya jadi turun juga.
titik beku turun ya otomatis titik uap juga turun. Terus kalau kena darah ya darahnya jadi lebih sulit kering. Jadi misal kita jos gitu ya, kita teteskan ke bidang gitu ya, darah akan lebih sulit beku walau di luar ruangan. Tapi entah ya, kalau tubuh itu rada aneh. Walau begitu ya, misal kita luka, karena penulis kadang melakukan sesuatu jadi luka tangannya pakai silet atau apa, kasih jres gitu ya, luka. Tapi terus penulis kasih kapas, setelah beberapa menit sudah nggak keluar lagi. Jadi walau darah itu nggak beku ya, tapi kalau luka gitu entah kenapa kok jadi cepat kering, nggak butuh lama-lama ya. Ya wes lah, itu aja ya. Ya semoga di tempatnya pemirsa nggak mengalami seperti editor ini ya. Nggak sampai ada asap pesawat. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.